Oke guys, kami akan membuat tugas video Okom yang dimana akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Oke, RAM merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai media penyimpanan data sementara pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan smartphone. Nah, fungsi utama RAM adalah menyimpan data instruksi sementara yang dibutuhkan oleh CPU saat menjalankan program atau proses. RAM menyediakan akses ke data-data kemungkinan komputer bekerja dengan efisien. Karena sifatnya volatile, data di RAM akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Berikut fungsi-fungsi utama dari RAM. 1. Menyimpan data sementara. 2. Mendukung multitasking. 3. Mempercepat pengelolaan data. Nah, struktur dan elemen RAM terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan penyimpanan dan pengembalian data secara cepat. Yang pertama, memory card array. Yang kedua, address desktop. Yang ketiga, row column. Yang keempat, sense amplifiers, dan yang kelima logic, serta yang keenam data input dan output buffer. CPU chip adalah logika utama yang terdapat di dalam mikroprosesor dan perangkat keras komputasi lainnya. CPU chip juga merupakan komponen kunci yang menjalankan program, aplikasi, dan permainan dalam komputer. Nah, fungsi utama dari CPU chip adalah untuk menjalankan instruksi dari software dan mengelola berbagai proses dalam sebuah sistem komputer. Nah, fungsi utama CPU chip yaitu 1. Pemrosesan data. Nah, pemrosesan data, CPU melakukan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi dari program. Yang kedua, mengendalikan CPU, mengarahkan berbagai komputer untuk bekerja secara terkoordinasi. Nah, yang ketiga, eksekusi instruksi. CPU mengakseskan instruksi dari program yang disimpan dalam memori komputer secara berurutan. Yang keempat, mengelola memori. Nah, mengelola memori, CPU mengontrol dan mengelola akses ke memori, memastikan data dapat dibaca. Struktur atau komponen-komponen utama dalam CPU. Yang pertama, arithmetic logic. Arithmetic logic merupakan bagian CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Yang kedua, control unit CU. Komponen ini mengendalikan seluruh operasi di dalam CPU. Nah, yang ketiga, register adalah memori kecil yang sangat cepat di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Yang keempat, cache memory. Cache memory adalah memori kecil dan sangat cepat yang menyimpan salinan data yang digunakan dari memori utama agar CPU dapat mengakses lebih cepat. Yang kelima, inference unit, bagian yang mengelola komunikasi antara CPU komponen lainnya seperti RAM, perangkat input maupun output lainnya. Yang keenam, instruksi bertugas menerjemahkan instruksi dari berbagai bahasa komputer. Power supply komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah sumber daya listrik jadi arus yang berguna untuk menjalankan komponen-komponen komputer. Power supply mengkonversi sumber daya listrik bolak-balik menjadi arus listrik satu arah yang memiliki berbagai tegangan seperti 3,3 volt, 5 volt, dan 12 volt yang berguna untuk menjalankan berbagai komponen komputer seperti CPU, motherboard, dan beberapa perangkat lainnya. Power supply memiliki beberapa struktur seperti transformator, rectifier, filter regulator, tegangan, kipas pendingin, proteksi listrik, konektor output, switch, dan kabel daya. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat penyimpanan data pada komputer yang menggunakan piringan magnetis berputar untuk membaca dan menulis data. HDD digunakan untuk menyimpan berbagai jenis file termasuk sistem operasi, program, dan data pengguna seperti dokumen, gambar, video, dan aplikasi. Kapasitas HDD biasanya diukur dalam gigabyte atau GB atau terabyte atau TB. Hard disk
atau hard disk drive atau HDD berfungsi untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, program dan file pengguna, serta memungkinkan akses, pengelolaan, dan backup data pada komputer. Hard disk drive atau HDD terdiri dari komponen fisik seperti platter, spindle. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua buah poin penting yang terdapat dalam sebuah komputer, yaitu mengenai expansion slot dan order secondary storage. Jadi expansion slot dan order secondary storage ini adalah dua komponen penting yang terdapat dalam sebuah komputer yang memiliki fungsi yang berbeda. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu expansion slot. Jadi expansion slot ini adalah slot yang terdapat pada motherboard yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kartu tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan maupun kartu penyimpanan. Nah, slot ini memungkinkan sebuah komputer untuk meningkatkan kemampuannya dengan menambahkan perangkat keras baru sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya jika Anda ingin meningkatkan grafis dalam sebuah grafis untuk gaming atau desain, Anda bisa menambahkan kartu grafis yang lebih canggih. Jadi expansion slot ini memiliki beberapa jenis, diantaranya itu PCI, PCIe, dan AGP. Masing-masing memiliki fungsi dan tujuan, juga memiliki kecepatan transfer data yang berbeda. Baik, demikian materi poin yang pertama, yaitu mengenai expansion slot. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai order secondary storage. Jadi order secondary storage ini adalah sebuah media penyimpanan tambahan di luar dari penyimpanan utama atau RAM yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Fungsinya, secondary storage ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara jangka panjang, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Ini termasuk dari file pengguna seperti hard disk dari hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan media penyimpanan eksternal seperti USB, flash drive, dan kartu memori jenisnya HDD atau hard disk drive penyimpanan berbasis cakram yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan data, umumnya lebih murah per gigabyte tetapi lebih lambat dibandingkan SSD. SSD atau solid state drive adalah penyimpanan berbasis flash yang lebih cepat dan tahan goncangan. Port. Apa itu port? Port adalah titik akses atau konektor pada komputer atau perangkat lain yang memungkinkan komunikasi dan transfer data antar perangkat tersebut dan perangkat eksternal lainnya. Port dapat berupa fisik seperti port USB atau HDMI, atau virtual seperti port jaringan dalam protokol TCP atau IP. Fungsi dari port adalah sebagai antarmuka untuk menghubungkan berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan transfer data, pengiriman sinyal, dan interaksi antar komputer dengan perangkat eksternal seperti printer, keyboard, monitor, dan perangkat jaringan. Komponen utama dari port meliputi konektor seperti USB, HDMI, Ethernet, Internet, atau perangkat lunak driver yang mengelola komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak, serta protokol komunikasi yang memastikan data dikirim dan diterima dengan benar. 2. Add-in boards. Apa itu add-in board? Add-in board adalah kartu tambahan yang dipasang di slot ekspansi pada motherboard komputer untuk menambahkan fungsionalitas atau kemampuan baru. Ini juga
dikenal sebagai kartu ekspansi. Fungsi dari add-in boards adalah untuk meningkatkan atau menambah kemampuan sistem komputer, contoh termasuk kartu grafis untuk meningkatkan kemampuan grafis, kartu suara yaitu untuk audio berkualitas tinggi, dan kartu jaringan yaitu untuk koneksi internet yang lebih baik. Komponen utama dari add-in board meliputi chip pengolah, memori, konektor untuk memasang di motherboard, dan komponen tambahan yang relevan dengan fungsinya, misalnya output video untuk kartu grafis. 3. System board. Apa itu system board? System board juga dikenal sebagai motherboard atau papan induk, adalah komponen utama di dalam komputer yang menghubungkan semua bagian dan sistem, termasuk prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Fungsi utama sistem motherboard atau system board adalah menyediakan jalur komunikasi antar berbagai komponen komputer dan menyediakan slot untuk memasang komponen tambahan seperti RAM, kartu ekspansi, dan penyimpanan. Motherboard juga memiliki sirkuit dan controller yang mengatur operasi dasar komputer. Komponen dari sistem board meliputi soket atau slot, chipset, bus, port, BIOS atau UEFI. Sekian.